Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zidan Zaki Finter Darmawan. Aku dengan NIM G00240911 dari kelompok A7 atau 2407 dengan asli Mas Raihan. Nah, pertama-tama saya akan di sini akan melakukan laporan praktikum anatomi blok 2.2 terkait dengan core atau bagian jantung kita. Nah, ini udah ada gambarnya. Seperti kita ketahui dulu, core itu nanti dia punya banyak ruangan, ada atrium, ada ventricle, dan juga ruang-ruangan lainnya. Nah, core sendiri itu dia dibungkus dengan perikardium. Nah, perikardium itu ada dua lamina, ada lamina fibrosa sama lamina serosa. Nanti perikardium juga memiliki vaskularisasi yang sendiri dan juga di antara lamina parietalis sama lamina visceralis dari eh, perikardium didapatkan adanya kavum perikardii yang berisi cairan atau cairan liquor perikardii yang fungsinya untuk sebagai pelumas dan juga agar tidak bergesek lah istilahnya seperti itu. Nah, di gambar ini sendiri kita melihat jantung dari tampak posterior dan juga tampak diafragma ya, dari fasius diafragmanya. Ini kita perlu ketahui kalau misalnya jantung itu dia terletak pada mediastinum yang inferior yang media. Nah, di jantung ini sendiri itu ada namanya sinus, sinus perikardii. Nah, sinus perikardii itu apa sih? Jadi itu tempat atau cekungan untuk melewati sesuatu. Nah, ada dua sinus penting. Yang pertama ada sinus transversus perikardii, terus juga ada sinus obliquus perikardii. Nah, itu dua penting. Nah, ini tuh sinus obliquus perikardii itu apa? Dia itu sebenarnya refleksi yang berada di tempat kayak dilewatnya kava superior, kava inferior, sama vena pulmonalis yang saat memasuki jantung. Jadi yang sinus obliquus perikardii itu nanti kayak gini nanti. Nah, berbeda kalau misalnya dengan sinus transversus perikardii. Nah, ini tuh merupakan alur nanti di mana aorta dan trunkus pulmonalis dia tuh akan meninggalkan jantung. Jadi alur itu seperti ini. Itu. Nah, terus habis itu kita akan membahas tentang strukturnya atau kerangka dari kerangka struktur eksternanya. Jadi itu struktur eksternal dari core sendiri itu dia ada dua, ada sebenarnya ada tiga, ada anular fibrosum, trigonofibrosum, sama septum membranaceum. Nah, anular fibrosum sendiri, anulus atau anular fibrosum itu dia tuh punya empat cincin fibrosa yang dia mengelilingi ostium atrioventriculare, orificium atau ostium aorta, sama ostium truncus pulmonalis. Nah, kita kan tahu ya, jadi di sini itu ada atrioventricularis. Jadi, ini ada valva trunci pulmonalis, valva aorta, terus habis itu juga valva atrioventricularis atau mitral nih yang ventricularis, atrioventricularis yang dextra, dan juga ini yang banyak pintunya ada tiga valva yaitu atrioventricularis yang sinistra. Wih, kok hilang? Nah, terus habis itu juga yang tricuspid itu yang dextra. Nah, ini adalah aorta, yang ini adalah truncus pulmonalis atau ostium truncus pulmonalis. Nah, anulus fibrosus itu di mana? Nah, anulus fibrosus itu dia tuh cincin-cincinnya. Jadi cincin-cincinnya ini namanya anulus fibrosus nih, anulus fibrosus sinister atau anulus fibrosus yang pada katup mitralis. Dan terus yang sini ini cincinnya ada anulus fibrosus dexter. Ini adalah cincin pada tricuspidalis. Terus habis itu di sini juga ada apa namanya? Anulus pada septum septum ostium trunkus pulmonalis sama trunkus trunkus ostium aortalis gitu. Terus
Oh, trigonum, trigonum fibrosum yang dextrum. Nah, nih, jadi trigonum fibrosum tuh dia apa ya? Daerah pelebaran jaringan yang menghubungin antara anulus-anulus. Jadi ini kan anulusnya ini sama ini dihubungin sama yang fibrosus dexter, terus habis itu dia dihubungkan juga sama yang fibrosus yang sinister. Gitu. Nah, ini adalah ketika jantung itu sendiri dibagi menjadi dua. Jadi ini ada ventricle dexter, atrium dexter, ventricle dexter, atrium sinister, ini ventricle sinister. Terlihat kan kalau misalnya otot atau miokardium pada ventricle yang sinister lebih besar. Nah, itu nanti di atrium dexter itu dia tuh punya namanya apa ya? Sinus, bagian halusnya namanya sinus, sinus cavarum venarum, venarum cavarum, terus habis itu yang bagian kasar musculus pectinati. Terus habis itu nanti dibatasi sama crista terminalis dan juga sulcus terminalis. Nah, ini di atrium dexter itu divaskularisasi, bukan divaskularisasi, dimurai oleh empat vena. Yang pertama ada vena cava inferior dari atas, vena cava inferior, terus habis itu juga ada sinus coronarius dan juga ada venae cordis minima. Nah, itu juga nanti punya osteumnya sendiri-sendiri. Itu. Kalau misalnya nanti di atrium yang sinister itu juga divaskularisasi yang kok divaskularisasi dia ada muara di situ ada dua muara pulmonalis dextra sama satu pulmonalis sinistra yang superior sama satu lagi yang inferior gitu. Untuk vaskularisasinya sendiri, core itu dia dari cabang dari aorta, di aorta yang ascendant dia langsung mencabang menjadi koronaria dextra sama koronaria yang sinistra. Nah, nanti koronaria yang dextra, nah ini koronaria yang di bagian kanan, yang bagian dextra, dan sama koronaria sinistra. Ini tercabang langsung dari aorta. Nah, itu nanti akan mencabang-cabang lagi, memvaskularisasi lagi. Nanti kalau misalnya yang coronaria dextra itu menjadi ramus S anod, terus habis itu apa marginalis yang dextra sama interventricularis yang posterior. Jadi dia lebih memvaskularisasi yang bagian belakang. Kalau misalnya coronaria yang sinistra dia lebih memvaskularisasi bagian depan, jadi LAD atau eh, ramus interventricularis anterior, terus nanti juga membentuk dari antricularis itu nanti mencabang lagi jadi ramus lateralis. Terus habis itu nanti bercabang dari coronaria sinistra itu nanti bercabang lagi jadi ramus circumflexus. Terus habis itu circumflexus menjadi ramus marginalis yang sinistra. Ini kan yang ini cabangnya anterior. Ini cabang lagi circumflex. Jadi dua cabang ini kan. Ini yang inter apa interventricularis yang anterior, terus habis itu yang ini ke circumflexus. Nah, circumflexus nanti bercabang lagi menjadi marginalis yang sinistra gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.